Coba lihat, sebelum Hillary Clinton mengatakan bahwa ISIS itu adalah operasi intelijen, saya sudah katakan di mana-mana tidak ada gerakan yang apapun lokal, nasional, internasional yang tidak terlibat operasi intelijen. Sehingga dengan begitu maka yang terjadi hari ini adalah operasi intelijen. Halo sahabat, kembali lagi di channel Resolusi Pandang, berusaha memandang dunia dengan resolusi kejernihan. Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada 60.000 intelijen asing disusupkan di Indonesia. Mereka bekerja membelah rakyat, mengadu domba dengan tujuan agar negara menjadi kacau. Tidak produktif, arah negara pun jadi kacau. Dampaknya, Indonesia menjadi negara miskin, bahkan menjadi negara yang gagal. Akhirnya, pemerintah pun mengabaikan mandatnya menjalankan amanat rakyat dengan mensejahterakan dan mencerdaskannya. Informasi ini tentu sangat mengagetkan ya. Informasi ini disampaikan pada saat diskusi di TV One pada catatan demokrasi. Tapi informasi ini tentu lebih parah lagi jikalau penguasa juga ikut menambah keruh kegaduhan. Misalkan dengan memainkan peran dengan politik belah bambunya, satu kelompok masyarakat diinjak, satu kelompok masyarakat lagi dibelai. Dengan tujuan pengalihan isu, tujuannya oportunistik, melanggengkan kekuasaan atau agenda-agenda tertentu. Sebetulnya terkait 60 intelijen asing yang disusupkan di Indonesia ini, data ini sudah pernah diungkap oleh Pak AC Manulang almarhum. Pak AC Manulang ini adalah mantan Direktur Bakin, yang sekarang dikenal dengan BIN. Kata beliau, ada 60.000 intelijen asing yang dibayar, mereka menyamar sebagai dosen, guru, mahasiswa, wartawan, dan sebagainya. Mereka bekerja sangat terstruktur, sistemik, dan masif, mengendalikan Indonesia dari belakang. Misalnya munculnya tindakan terorisme, radikalisme, dan intoleransi. Bahkan dalam diskusi tersebut, mantan penasihat KPK Abdullah Hehamahua juga membenarkannya. Beliau menyebut ada kekuatan besar yang sengaja mengaduk-aduk isu intoleransi antar umat beragama di tanah air. Ada banyak hal yang telah disusupi oleh intel asing atau kekuatan besar yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Kekuatan besar tersebut dinilai selalu bermain untuk menggerakkan isu-isu yang sensitif yang mengarah untuk kekacauan. Misalnya di tahun 2012 seperti dilansir Tempo, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Ria Mizat Triakudu juga menyebut ada 60.000 intel-intel asing. Mereka direkrut oleh badan intelijen asing baik secara langsung maupun tidak langsung. Para intel ini melaksanakan berbagai agenda mulai dari pertahanan keamanan, kepentingan industri hingga penetrasi ideologi dan dominasi budaya. Tujuan intinya adalah mengubah pengambilan keputusan dan mengubah pola pikir atau brainwash. Bahkan kata pengamat intelijen Juanda Wijaya almarhum, kehadiran agen asing di Indonesia ini direkrut dari warga lokal, baik secara langsung maupun tidak langsung, sadar maupun tidak sadar. Intel-intel asing itu direkrut dari lulusan sekolah luar negeri, aktivis lembaga swadaya masyarakat, dan media asing. Negara-negara asing selalu khawatir jika Indonesia menjadi negara kuat dan berdaulat. Mereka selalu berupaya menjadikan negeri ini kerdil, negeri yang rakyatnya rendah diri. Mereka takut jika bangsa Indonesia berubah menjadi negara besar karena akan menjadi ancaman bagi negara mereka. Hal ini tidak terlepas dari para pengkhianat anak negeri yang mengutamakan kesejahteraan dirinya ketimbang kesejahteraan seluruh rakyat bangsanya. Misalnya yang ditulis dalam blog jaringan Intel Indonesia atau dikenal J11 menuliskan bahwa intelijen Singapura dengan membonceng agen intelijen dari Israel, mereka masuk ke negeri ini. Mereka merekrut agen intelijen Indonesia, bahkan Singapura pada waktu itu meminta tempat di Batu Raja, Sumatera Selatan sebagai tempat latihan berperangnya. Islam di Indonesia menjadi sasaran untuk dipecah belah. Indonesia sedang diaduk-aduk oleh intelijen asing, tentu dengan kepentingan mereka masing-masing. Misalnya, pengakuan mantan Kapten Yusuf Angkatan Udara Amerika, Jerry Dawn Sigri, menulis buku Dosa-dosa Media Amerika, Demokrasi Barbar ala Amerika, dan Deadly Miss, dan sebagainya. Dia menceritakan tentang operasi intelijen di Indonesia, serta dosa-dosa yang sudah dilakukan Amerika kepada orang-orang Indonesia. Di antaranya program imunisasi balita, penyebaran virus flu burung melalui udara atau chemtrail, virus AIDS, virus sapi gila, dan jenis peracunan kesehatan lainnya.
Jerry juga mengungkapkan peran Amerika pada campur tangan pada politik di Indonesia. Misalnya peristiwa G30 SPKI, reformasi 98, lepasnya Timur dari NKRI, dicamploknya Sipadan dan Ligitan, gejolak di Aceh, UPM Papua, bahkan konflik Ambon, Poso, dan deretan separatis lainnya yang merongrong kedaulatan negara. Jika informasi ini benar, tentu ini sangat mengancam kedaulatan bangsa, berpotensi terjadinya disintegrasi bangsa. Perlu penanganan serius oleh pemerintah. Tapi tampaknya para penguasa lebih menyibukkan gimmick-gimmick politiknya demi pemenangan di 2024. Apalagi munculnya konflik horizontal antara TNI dan Polri yang terjadi belakangan ini di tengah tahun politik, salah satunya penyerangan di Polres Jeneponto, itu sangat mengerikan sekali. Peace. Oke sahabat, jika informasi ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.